kenalan, deket, lalu menjadi asing. 3 hal yang dimana mungkin kamu pun pasti ngerasain ya. Setiap orang pasti ngalamin yang namanya fase ini. Fase dimana kenal orang baru, terus deket, terus lama-lama yang tadinya interest menjadi lost interest, lalu menjadi asing. Kayaknya 3 hal ini adalah fase yang mungkin sering dialami kali ya bagi sebagian orang. Apakah kamu salah satunya? Kamu termasuk gak ngalamin hal ini? Ya, sebenarnya aku pun pernah sih ngalamin hal ini. Cuman aku tuh selalu menganggap bahwa ya kalau emang ini terjadi, ini kan bisa terjadi sama siapapun. Entah kita kenal sama lawan jenis, entah kita sama temen, ya kan? Ada fase dimana yang tadinya sedekat Nedi ibaratnya dan sekarang menjadi asing, jauh, dan bahkan ya udah sejauh ini, udah asing ini sekarang. Gimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasain ketika kamu ngerasain di fase ini? Pasti rasanya capek banget ya. Kayak kenal orang baru, terus adaptasi, terus menjadi deket, terus ya berakhir menjadi asing. Karena pada dasarnya people coming go itu pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Kenapa aku bilang gitu? Karena datang dan perginya seseorang, kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan orang itu datang dan kapan orang itu pergi. Dan siapa sih yang mau ngerasain kehilangan? Siapa sih yang mau ngerasain kepergian? Gak ada yang mau ngerasain itu. Kita semua pasti gak mau kan ngerasain itu. Kamu pun pasti gak mau ngerasain itu. Yang namanya ngerasain kehilangan, terus kepergian seseorang itu pasti rasanya gak enak banget. Dan rasanya itu sakit banget. Maka dari itu, sebisa mungkin berusaha untuk ngejaga itu agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tuh tidak akan terjadi. Tapi kamu pernah gak mikir kamu udah berusaha nih buat nahan semuanya, atau buat bikin ya agar hal-hal yang tidak kamu inginkan tuh tidak akan terjadi. Tapi pada akhirnya ya namanya kehilangan, kepergian, itu tuh pun tidak bisa dihindari. Mau kamu berusaha sekeras apapun, mau kamu berusaha sekuat apapun menahan seseorang agar ia tidak pergi, kalau memang udah waktunya pergi, ya pasti akan pergi. Kalau memang waktunya itu udah habis sama kamu, ia pun akan pergi. Dan rasanya pasti gak enak banget ketika harus kehilangan seseorang, apalagi seseorang yang disayang. Hai, balik lagi bareng aku April. Gimana hari kamu hari ini? Kalau misal aku lagi gak nemenin, itu gimana perasaan kamu? Coba dong komen. Ya walaupun aku suka baca komentar, dimana kalian tuh ngerasa kayak sedih banget lah kalau misal aku gak upload. Sekangen itu. Hey, kalian tahu gak? Justru aku tuh kangen banget tau kalau misal aku gak upload konten, terus aku gak live TikTok, itu tuh aku kangen banget. Maka dari itu ya, walaupun sekarang tuh uploadnya tuh lagi jarang, karena emang ada banyak hal yang harus aku kerjakan, dan itu lumayan menguras waktu. Mungkin aku yang kurang memanage waktu aku kali ya. Tapi sebisa mungkin aku gak ninggalin kalian semua. Aku tetap berikan konten terbaik, terus jadi tempat dimana kalian butuh gitu. Ya kalian bisa share aja, bisa cerita lewat DM Instagram aku di second account, dan itu pasti aku balas kok. Dan semoga keadaannya hari ini tuh jauh lebih baik ya. Terlepas dari beberapa hari yang lalu di episode sebelumnya, aku selalu menutup setiap podcast itu dengan semoga
di next episode nanti, keadaan kamu, hari kamu, perasaan kamu, pokoknya semuanya itu dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun emang aku nggak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Tapi yang pasti, aku selalu memastikan keadaan kamu dengan bertanya, "Hai, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Apa yang kamu alami hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik?" Aku harap begitu ya. Karena mungkin gak semua orang ya bisa nanyain hal seperti itu. Iyalah, karena emang banyak juga sih yang bilang kayak, "Kak April makasih ya," walaupun sekedar ditanya gimana hari ini, ada cerita apa dan sebagainya, itu tuh udah seneng banget karena ngerasa ada yang memperdulikan gitu. Dan itulah yang selalu aku lakukan. Dan untuk di podcast kali ini, aku tuh pengen membawakan podcast di mana mungkin aku tuh setiap ngebawain podcast tuh kadang aku bingung ya bawain tema buat apa. Apalagi yang harus aku bawakan gitu. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar mau aku bawakan apa. Dan mungkin podcast ini adalah podcast di mana mungkin kamu pernah ngerasain atau saat ini lagi ngerasain di posisi ini. Apa? Seperti yang tertera di judul, fase kenalan, dekat, lalu asing. Sebenarnya capek gak sih kalau misalnya kamu ngerasain hal seperti itu gitu loh. Ngerasain fase dimana kayak udah capek banget gitu. Seperti ini. Kayak ya udahlah, ujungnya juga nanti ya asing lagi. Ujungnya juga gak akan bertahan. Ujung-ujungnya juga kayak ya udahlah aja gitu. Pasti setiap manusia punya rasa capek ya. Capek ya namanya itu kenal orang baru lagi, adaptasi lagi. Terus yang dimana ya mulai semuanya dari awal lagi. Setelah fase pendekatan itu terjadi, lalu berubah menjadi asing, pasti ya ketika kamu ingin membuka hati untuk orang baru, pasti itu kamu memulai semuanya itu dari awal lagi. Dan itu perasaannya gimana? Enak gak? Enak gak enak sih kak? Ya sebenarnya tuh apa ya? Fase itu tuh adalah fase yang akan terjadi di setiap manusia. Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan seseorang itu datang. Apakah tujuan ia datang tuh untuk membahagiakan, untuk stay? Apakah tujuan ia datang tuh hanya sekedar membuat luka baru, terlepas dari rasa trauma kamu di masa lalu? Karena mungkin gini ya, ketika kamu ngalamin rasa trauma yang begitu berat, karena setiap orang tuh punya rasa traumanya tersendiri. Karena setiap percintaan yang dialami oleh setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki endingnya tersendiri. Mungkin ketika kamu ngalamin suatu percintaan yang dimana endingnya tuh menyakitkan banget lah. Endingnya tuh bikin kamu patah banget. Bikin kamu ngerasa kayak kamu tuh trauma banget. Bahkan takut untuk memulai dengan orang baru. Bahkan takut untuk percaya lagi. Dan ya kamu ada di fase dimana kamu terus isu sama orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu. Kamu selalu ngerasa bahwa setiap orang-orang yang datang tuh pasti akan membawakan cerita yang sama gitu loh. Pasti akan membawakan akhir yang sama. Padahal seharusnya tuh kamu tahu gitu, kamu paham bahwa setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu, mereka tuh memiliki perbedaannya tersendiri. Mereka gak sama. Jadi kalau misalnya kamu menyamakan orang-orang yang datang, terus disamakan dengan orang di masa lalu, sebenarnya ya ada ya beberapa orang yang seperti itu. Cuman kalau menurut aku, kita tuh jangan terfokus sama masa lalu. Masa lalu kamu buruk, is okay, gak apa-apa. Kamu coba untuk perlahan-lahan nyembuhin luka kamu di masa lalu. Perlahan-lahan kamu harus bisa survive. Kamu harus bisa buktiin bahwa kamu bisa lewati mau itu seburuk apapun masa lalu kamu, dan kamu bisa sembuh dari itu semua. Sembuh itu gak melulu soal datangnya orang baru. Kadang ada beberapa orang yang dimana
Dia tuh walaupun adanya orang baru tuh masih belum bisa untuk nyembuhin rasa traumanya. Masih belum bisa untuk nyembuhin luka di masa lalunya. Kenapa? Karena mungkin menurut aku ya, orang yang bisa nyembuhin itu adalah diri kamu sendiri. Kadang kamu lupa betapa pentingnya diri kamu sendiri. Kalau misal kamu ngerasa akhir dia bercinta kamu sebelum itu adalah buruk, jangan kamu bawa ke depannya nanti bahwa kamu akan selalu mengalami percintaan kamu yang selalu buruk. Jangan seperti itu ya. Walaupun pasti rasanya kayak capek banget ketika kenal, deket, lalu asing. Itu adalah 3 fase yang dimana fase yang sangat gak enak lah intinya. Siapa sih yang mau menjadi asing? Siapa sih yang mau jauh sama orang yang pernah disayang? Siapa yang mau? Gak ada. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, tidak ada seseorang yang mau merasakan kehilangan. Tidak ada seseorang yang mau merasakan rasanya kepergian. Apalagi itu orang yang disayang. Dan untuk sembuh dan terbiasa dari hal-hal itu gak semudah itu. Mungkin bagi orang yang tidak tahu kamu seperti apa sih udah kamu lewati sama dia, terus apa sih yang kamu rasain saat sama dia, mungkin mereka bisa bilang, gitu doang tuh, udah lupain aja, ngapain dipikirin, masih banyak kok cowok di luar sana, masih banyak kok cewek di luar sana, kenapa harus mikirin dia? Ngapain sih buang-buang waktu kamu? Ngapain sih gamonin orang yang dimana dia udah bahagia? Udahlah lupain aja. Ya enggak kayak gitu. Karena aku dapat cerita emang dari teman-teman aku ini mana, bukan dapat cerita sih, aku ngalamin itu loh. Jadi kayak si A ini ke pressure sama teman-temannya yang dimana selalu ngasih hal-hal yang bikin dia tuh makin gak enak gitu, makin ke pressure gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa diri kamu tuh belum bisa untuk lupain, kamu gak perlu dengerin omongan orang lain. Mau omongan orang lain bilang inilah itulah, gak perlu kamu dengerin. Cukup kamu dengerin diri kamu sendiri. Kalau misalnya nanti udah ada saatnya kamu bisa untuk lupa, bisa untuk move on, pasti nanti juga bisa kok. Memang semua tuh butuh waktunya aja. Gak usah terburu-buru. Seperti yang udah aku bawakan di episode sebelumnya ya, tentang gak usah terburu-buru, semua ada waktunya. Ya intinya kayak gitu. Jadi kamu gak perlu dengerin omongan orang lain yang dimana mereka tuh gak tahu kamu gimana. Walaupun pasti pada dasarnya kamu ngerasa perasaan yang dimana kamu tuh gak enak banget. Kamu tuh sakit banget ketika harus kenalan, terus dekat, terus lama-lama menjadi asing. Tapi kamu juga harus tahu bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki waktunya tersendiri. Bukan seseorang yang kamu sayangi aja, bahkan teman-teman kamu, kedua orang tua kamu, bahkan kamu sendiri, kita semua tuh memiliki waktunya tersendiri. Siapa yang datang itu pasti akan pergi. Kalau mau waktunya udah seharusnya ia pergi. Memang kamu gak akan mau yang namanya ngerasain kehilangan. Kamu gak akan mau yang namanya ngerasain kepergian, patah hati lagi, kenal orang baru lagi, mulai semuanya dari awal lagi. Siapa sih yang mau ngerasain hal itu? Semua orang pasti gak mau yang namanya memulai semuanya dari awal lagi. Tapi kamu juga harus sadar, kalau sesuatu yang emang udah seharusnya asing, seharusnya jauh, mungkin emang dia bukan yang tepat dan terbaik buat kamu. Aku bilang seperti ini bukan semata-mata kayak aku tuh gak tahu loh kamu tuh gimana. Kok aku bisa dengan mudahnya bilang kayak gini, hey, listen to me. Apa yang menurut kamu baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Kamu mungkin bisa menganggap kalau dia tuh yang paling terbaik buat kamu. Tapi bagaimana dengan pilihan Tuhan? Kalau menurut ia,
seseorang yang kamu sayangi itu adalah bukan yang terbaik, maka akan Tuhan jauhkan. Kamu harus sadar dan kamu harus ingat, setiap manusia itu pasti akan ngerasain people come and go. Walaupun pasti rasanya gak enak banget. Maka dari itu stop berharap ya. Stop berharap sama hal-hal yang dimana kamu gak akan tahu apakah hal itu tuh akan membuat kamu bahagia atau justru tidak. Kamu cukup bahagiain dan sayangin diri kamu sendiri. Aku tahu, memang yang namanya asing tuh gak enak banget. Terlepas dari dimana ya sebelumnya tuh kamu sedekat itu sama dia. Rasanya pasti gak enak banget. Pengen banget bilang sama dia kalau aku tuh kangen. Aku kangen masa-masa deket kita dulu. Aku kangen saat ngabisin momen dan ngabisin waktu sama kamu. Aku kangen semua tentang kamu. Semua yang ada di diri kamu, aku selalu ingat. Bahkan aku selalu ingat betapa manisnya dulu kita kenal, lalu menjadi dekat. Ternyata seasik dan sebahagia itu ya dekat sama kamu. Ternyata sebahagia itu ya bisa jadi orang dalam kehidupan kamu. Walaupun ya aku tahu kalau emang kebahagiaan ini hanya sesaat, mau gak mau aku harus siap menerima. Karena bagaimanapun juga, setiap manusia yang datang pasti ada waktunya untuk pergi. Cuman aku ngerasa kayak capek aja ada di fase dimana kenal, deket, lalu menjadi asing. Asing yang dimana tuh aku capek sama hal tersebut. Bisa gak sih gak usah jadi asing? Bisa gak sih tetap baik-baik aja? Bisa gak sih kita tuh yang gak usah asing, tetap jadi diri kita yang sebelumnya aja. Walaupun aku tahu itu gak mudah untuk kamu lakuin. Ternyata emang gak enak banget ya seasing ini. Kita udah gak bisa ngobrol lagi ya. Kita udah sejauh ini ya. Rasanya masih susah buat aku bilang kalau misalnya aku bohong, kalau aku baik-baik aja tanpa kamu. Padahal sebenarnya aku gak baik-baik aja. Ternyata gak mudah ya buat ngebiasain diri tanpa kamu lagi. Buat ngebiasain hidup sendiri, mandiri, yang dimana apa-apa tuh aku selalu ngelibatin kamu. Aku selalu cerita gimana hari aku, terus aku selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat kamu. Aku berusaha itu semua. Tapi ternyata membiasakan diri yang dimana yang tadinya kita lakuin sama-sama, sekarang sendiri itu rasanya gak enak banget ya. Entahlah aku kenapa. Hidupku sekarang kembali ke kehidupan yang hening dan sepi, tanpa adanya kamu lagi di kehidupan aku. Ternyata rasanya berat banget ya buat ngebiasain diri tanpa kamu lagi. Ternyata rasanya senggenak ini ya. Aku gak tahu harus gimana lagi. Mungkin yang bisa aku lakuin, aku cuma bisa nerima bahwa sekarang keadaan kita emang udah sejauh ini. Kita udah seasing ini. Terlepas dari beberapa hal yang udah kita lakuin sama-sama, terlepas dari momen-momen manis dan indah yang pernah kita rangkai bersama, pelan-pelan aku berusaha untuk menerima akan hal itu. Pelan-pelan aku berusaha untuk ikhlas sama semua hal yang emang udah seharusnya untuk diikhlasin. Tapi aku seneng. Makasih ya, pernah menjadikan aku menjadi bagian dalam kehidupan kamu, walaupun itu hanya sesaat. Ya, walaupun aku tahu sih, kalau misalnya suatu saat nanti kamu udah punya seseorang pengganti aku, walaupun itu rasanya pasti bikin aku gak enak, tapi aku bahagia. Walaupun rasanya capek banget kenal deket
lalu menjadi asing. Tapi aku harus menerima kenyataan tersebut, bahwa setiap manusia itu punya waktunya tersendiri. Dan aku gak bisa memaksakan seseorang untuk selalu stay sama aku, untuk selalu tinggal sama aku, dan ya untuk memaksa dia untuk terus sama aku. Karena pada dasarnya ya, jika memang kamu yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan jalan sesulit apapun. Dan sejauh apapun kamu pergi, pasti kamu akan tahu jalannya dan arah kemana kamu akan pulang. Memang rasanya gak enak banget ya buat kita tuh ngebiasain 3 hal itu. Pasti rasanya capek banget. Dan aku tuh sering banget dengerin cerita dari orang sekitar aku dan diam-diam kali ini dimana rasanya kayak capek banget kak, udah gak ada tenaga lagi buat deket sama orang lagi, buat kenal orang baru lagi. Karena ngerasa kayak udah capek aja, kenal, deket, lalu menjadi asing. Dan aku selalu bilang, 3 hal itu ada 3 hal yang akan kita rasakan. Mau secapek apapun kamu, yang namanya kehidupan itu akan terus berjalan. Jalani kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Kalau kamu ngerasa capek sama hal-hal itu, istirahatin diri kamu dulu. Hingga nanti kamu siap untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan dalam keadaan hati yang dimana kamu udah siap. Seharusnya kamu juga udah paham. Ketika kamu memulai dengan orang baru, ada saatnya nanti yang tadinya dekat itu pasti akan pergi. Dan kamu harus ngerasain kehilangan itu. Walaupun kamu rasanya kayak gak mau banget untuk ngerasain kehilangan itu, tapi mau gak mau dan siap gak siap, kamu sebagai manusia harus siap ngalamin hal itu. Dan yang penting, cari seseorang ya emang itu terbaik buat kamu ya. Iya, walaupun asing itu gak enak banget rasanya. Kayak kenapa yo, dulu tuh dekat tuh sekarang asing ini. Tapi itulah, ada masanya, setiap orang ada masanya. Gak perlu kamu pikirin, cukup kamu jalani pelan-pelan. Ya, walaupun emang aku gak tahu apa yang kamu rasain di sana, tapi aku percaya, I trust you. Kamu bisa lakuin yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Walaupun rasanya pasti susah banget untuk melewati fase-fase tersebut. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Gak usah terlalu maksain diri kamu untuk hal-hal yang dimana kamu belum siap untuk hal itu. Oke? Karena kamu gak bisa maksain diri kamu kan untuk siap sama hal-hal yang emang kamu tuh belum siap gitu loh. Sembuhin diri kamu dari luka-luka di masa lalu, hingga nanti kamu bisa membuka hati dan menerima kehadiran orang baru. Emang gak mudah, tapi ya itulah. Ketika kamu ingin memulai dengan orang baru, kamu harus tahu bahwa kalau suatu saat nanti kamu akan merasakan 3 fase ini, ya memang itu udah seharusnya. Ya namanya people coming gue ya. Setiap orang tuh datang dan pergi, maka dari itu jangan terlalu berharap. Karena gak selamanya harapan kamu tuh akan menghasilkan feedback. Gak selamanya orang yang kamu sayangi itu ia akan memberikan kasih sayang juga. Maka dari itu, jaga diri kamu sebaik mungkin dan minimalisir hal-hal yang nantinya melukai perasaan kamu dan hati kamu. Dan kamu tahu gak? Aku tuh selalu bahagia tahu setiap aku tuh membawakan podcast untuk kamu. Karena aku bisa menjadi teman kamu ketika di malam hari. Ya supaya kamu gak ngerasa sendirian, kurangin OVT ya. Semoga dengan adanya podcast teman tidur dan podcast tentang luka yang tersedia di Spotify, itu bisa menjadi obat dan juga teman buat kamu. Karena aku membawakan podcast itu bukan semata-mata pure full galau aja dari awal sampai akhir, no. Karena di mana ada pembukaan, ada konflik, ada penyelesaian, dan juga ada penutup. Di mana podcast aku selalu ditutup dengan, ya aku berusaha untuk ngasih kalimat terbaik aku lah. Karena aku pun masih jauh dari, apa ya? Karena aku tuh masih banyak kurangnya juga. Maka dari itu aku minta maaf ya kalau misalnya ada kalimat ataupun ucapan aku yang emang itu kurang nyaman dan bikin kalian tuh
ya apa ya, ini tuh apa sih Kak April gitu. Gak seharusnya Kak April ngomong gini atau lain sebagainya. Aku minta maaf ya, karena aku hanya manusia biasa, gak luput dari salah. Dan aku harap kamu dalam keadaan baik dan sehat, hari-hari kamu baik, jalani hari kamu sebaik mungkin ya. Dan jangan pernah capek atas apa-apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Aku percaya kamu pasti bisa melewati semuanya dengan baik. Oh iya, dan untuk di episode selanjutnya, kamu mau aku bawain apa? Kamu bisa request, intinya yang simpel aja gitu, yang judulnya emang aku bisa bawain dan bisa orang lain tuh merasakan juga. Dan mungkin aku akan bawain kalau emang aku bisa untuk bawain. Makasih ya udah denger episode hari ini, dan makasih udah luangin waktu kamu untuk dengerin podcast aku. Semoga bisa menjadi teman tidur terbaik kamu dan jangan pernah bosan. Terima kasih juga atas kalimat-kalimat baiknya yang kalian ketik di kolom komentar. Aku bahagia banget. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur.